Oke guys, selamat datang di podcast kami yaitu Highcast atau History Podcast. Yaitu podcast membahas tentang sejarah yang mendunia. Perkenalkan, nama saya Kadafi dan bersama Dan saya Randy Holong sebagai host di podcast hari ini. hari ini kami kedatangan tamu nih. Ada banyak nih, perkenalkan dulu namanya siapa nih? Halo, nama saya Abdullah Nugroho. Saya Danendra. Halo, saya Farid Khairul Umam. Saya Nalito Draksana. Oke, sebelum kita masuk ke podcast kita hari ini, kita mau nanya nih, kabar kalian tuh hari ini gimana sih? Untuk hari ini kabar saya alhamdulillah baik. Ya, sama sih kayak Abdul. Saya juga alhamdulillah baik hari ini sehat-sehat lagi. Ya, untuk hari ini saya juga baik sih kabarnya. Jadi tapi ada kena musibah habis jatuh, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, aman ya? Aman. Oke. Saya sejauh ini baik-baik saja. Ya, semoga pulang dari sini selamat sampai Amin, tujuan. amin. Itu tuh doanya. Oke, sebelum itu kita kan di sini mengundang kalian pengen ngebahas tentang Sejarah. Iya, sejarah. Ya, oke. Seberapa tahunnya kalian sejarah 1/10? Jadi mulai dari Abdul dulu Iya, kali ya, Abdul. Abdul. Ya, untuk saya sih 5,5 ya. Saya jujur agak sedikit kurang nih buat sejarah, jadi ya 5/10 lah. Saya sebenarnya ada lumayan tahu karena sering nonton film. Jadi mungkin sekitar 7 atau 7,5 atau 6,5. Filmnya tuh kira-kira apa aja tuh yang bisa Yang sejarahnya lebih Iya. mendalam gitu. yang bisa kamu pahami Banyak dari sih. sejarah? Terutama sejarah-sejarah tentang Perang Dunia Kedua yaitu sering nonton kayak filmnya kayak Hacksaw Ridge atau Fury, atau kalau film-film Indonesia kayak film Soekarno, tau kan? Oh, tahu. Ya, sama ada film yang lain-lain juga kayak Bumi Manusia segala macam itu. Sering Oke, nonton. oke. Lanjut, Bibi Gimana gimana? kalau saya sih sama kayak Farid, 7 sampai 6,5 ya gitu. Karena saya ya kayak Farid gitu suka nonton film sama baca-baca Iya. mengenai, abis nonton film tuh biasanya tuh kayak timbul rasa ingin tahu gitu. Ingin tahu ya? Iya, makanya baca mengenai, Jadi langsung searching lagi. iya searching lagi Oh, mengenai sejarahnya gitu. Oke, makasih nih atas tanggapan kalian. Seberapa tahu kalian tentang sejarah? Lanjut aja ya, kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu kenapa sih Jepang menyerang Indonesia? Siapa nih yang mau jawab nih kira-kira? Saya mungkin bisa jawab. Oke. Dari yang saya tahu ya, kenapa Jepang itu menyerang Indonesia, itu pertama karena Jepang itu pada saat zaman Perang Dunia Kedua itu dia punya ambisi buat menguasai wilayah Asia Pasifik. Makanya dia sebelumnya nyerang Pearl Harbor dulu di Hawaii, itu kan wilayah Pasifik juga. Nah, jadi kayak Jepang itu menyerang Indonesia supaya buat menguasai wilayah Asia Pasifik gitu. Terus untuk yang alasan keduanya kenapa Jepang menyerang Indonesia itu karena Jepang itu perlu banget sumber daya alam minyak, karena di Indonesia kan banyak kan, terutama di Kalimantan apa saya lupa. Tapi pokoknya dia ngambil sumber daya minyak itu buat keperluan dia Perang Dunia Kedua, kayak buat bahan bakar kendaraan perang, kayak pesawat tempur dan segala macam gitu. Jadi ya itu sih kenapa Jepang menyerang Indonesia. Ada yang bisa nambahin nih dari cerita Farid? Cukup. Jadi saya sih cukup. Cukup Ini itu. udah lumayan jelas. Ya, selain itu juga Jepang itu kan juga sebagai mengaku sebagai kakak tua dari Iya, Indonesia, benar. sebagai apa, pelindung, pemimpin, dan juga cahaya bagi Asia juga gitu. Oke. Udah nih, udah. Beda. Oke. Ini pertanyaan kedua dari saya. Apa dampak penjajahan Jepang dalam bidang pendidikan yang kalian tahu? Siapa nih yang mau jawab? Itu saya bisa jawab. Boleh. Ya, Jepang itu salah satu yang dibawakan oleh Jepang dalam bidang pendidikan, salah satunya adalah apa namanya itu, membawa bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Jadi bahasa Indonesia itu kan apa namanya Bahasa itu Belanda. ya, bahasa Belanda tuh biasa dipakai dalam apa, mengajar gitu. Nah, iya sehari-hari juga. Tapi dalam penjajahan Jepang, bahasa Indonesia tuh dipakai dalam kegiatan apa, pengajaran gitu. Bukan hanya itu, bendera Indonesia juga bisa dikibarkan bahasa apa namanya itu sama bendera Jepang, jadi barengan gitu. Karena dulu zaman Belanda iya, nggak boleh. nggak boleh. Oh, iya. Dalam bahasa Jepang juga lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan, iya, bersama dengan lagu kebangsaan Jepang gitu. Nah, yang kedua tuh, dengan adanya Jepang tuh kita bisa yang namanya tuh kurikulum baru seperti matematika, sains, dan juga pendidikan militer yang pastinya sangat berguna untuk rakyat Indonesia. Habis itu juga ada sistem namanya tuh
yang bisa kita lalui seperti SD kelas 1 sampai kelas 6, SMP kelas berapa? 7 sampai 9 sama 10 sampai 12 gitu. Iya, Sistem itu dari zaman Jepang. Iya, dari zaman Jepang. Nah, habis itu juga ada sistem wajib belajar. Jadi tuh setiap rakyat mau lu apa? Sorry. Mau lu apa namanya itu rakyat biasa maupun yang udah bangsawan itu boleh mengikuti kegiatan belajar gitu. Itu aja sih. Oke, makasih Wibi atas penjelasannya. Ada lagi nggak nih kira-kira yang mau nanggepin dari Wibi? Tambahan ya, Iya, tambahan gitu. Abdul. Cukup mungkin. Cukup. Sebenarnya menanggapin sih karena kayak dari tadi informasi yang Bibi sampaikan tuh karena kayak kaget aja gitu ternyata sistem yang selama kita udah pakai kayak tadi SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun itu Itu ternyata udah dari dipakai. zaman Jepang. Iya. Ngiranya awalnya tuh dari Indonesia aja ngikutin. Iya, kira-kira dari Indonesia gitu ya. Ternyata Ternyata dari dari Indonesia dari Merdeka. Jepang. Ya, lumayan ilmu baru sih. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan ketiga nih, biar cepet podcast kita ya. Lanjut aja kita pertanyaan ketiga. Apa dampak penjajahan Jepang dalam bidang ekonomi? Siapa yang mau menjawab? Saya boleh. Oke. Jadi dari penjelasan Farid tadi sama Wibi itu kan dari suatu kejadian sama peristiwa itu kan ada yang namanya dampak negatif sama positif tuh. Jadi mau dampak positif atau negatifnya dulu? Dampak negatif. Negatif dulu ya. Negatif. Oke, menurut yang saya pernah baca ya, dampak negatif dari kedudukan Jepang di Indonesia tuh sempat ngebuat krisis ekonomi serta inflasi yang ngerugiin masyarakat Indonesia banget. Terus kegiatan ekonomi itu cuma dilakuin buat kepentingan perang aja, dan sumber daya alam sama bahan-bahan mentah itu cuma dibikin buat ya kepentingan kegiatan perang Jepang doang. Terus buat dampak positifnya yang saya ingat tuh soal pertanian mungkin ya. Jadi semacam inovasi ilmu cocok tanam dari Jepang namanya line system. Nah, sistem pertanian ini tuh pengaturan cocok tanam secara efisien yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Udah sih itu aja. Bohong nih kayak Nika tadi nggak tahu tentang sejarah, padahal tahu banget ya sebenarnya. Iya. Persennya 5/10. Iya, tapi Tapi kan lebih dia dalam. 10% Padahal lah ini. baca banget profil dia, padahal tahu banget. Ada lagi nih yang mau nanggepin dari Danen? Udah lengkap sih. Udah lengkap ya? Udah. Cukup mungkin. Udah subuh. Jangan gitu. Udah lengkap. Oke, lanjut aja untuk Davi. Apa tuh pertanyaan keempat? Apa dampak penjajahan Jepang dalam bidang politik? Siapa nih yang mau jawab nih? Ya tadi kan udah Wibi jawab, terus Farid, Iya. Danen. Kira-kira Abdul kali yang jawab ya? Siap-siap. Tentang politik nih. Mungkin saya jawab dengan sepengetahuan saya. Jadi dampak apa saja penjajahan Jepang dalam bidang politik, yaitu pembubaran semua organisasi pada masa kolonial Belanda itu dibubarkan semua. Namun Jepang hanya menyisakan satu, yaitu MIAI, Majelis Islam ala Indonesia. Terus Jepang juga membuat beberapa organisasi seperti G3A, Gerakan 3 Asia, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Kalau di Ponpen itu apa? Itu beda. Oh, beda. Salah. Oh, jadi ketimbang gitu kan? Kan masuk itu. Beda. Nippon. Sponsor jadi dia. Iya, beda-beda. Dan organisasi itu diketuai oleh bangsa Indonesia, tokoh para bangsawan Indonesia, yaitu Mr. Syamsuddin. Terus Jepang itu juga membuat organisasi bernama PUTRA, Pusat Tenaga Rakyat, yang dibentuk oleh 4 serangkai bangsa Indonesia, yaitu Ir Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Namun organisasi itu dibubarkan sendiri oleh Jepang karena itu lebih menguntungkan untuk negara Indonesia dibanding negara Jepang. Begitu. Terus Jepang juga membuat Jawa Hokokai, yaitu yang bertugas untuk mengumpulkan dana untuk pasukan untuk pangkalan militer seperti yang dijelaskan Danen tadi.
Apa itu Jawa? Apa tadi Jawa apa? Jawa. Koka itu apa ya? Seperti ya organisasi pada umumnya, namun yang bertugas untuk mengumpulkan dana aja sih dari Jawa itu. Kan Jawa Jawa. dulu kata Biasa aja Para- orang Jawanya, Mas. karena kata ketua komunis dulu, Jawa itu adalah kunci ya. Kunci apa tuh? Kunci kemenangan. Kunci untuk Kunci Inggris. menguasai seluruh Bukan, Indonesia. bukan. Kunci EO. Kenapa harus Jawa? Salah. Karena kenapa ya? Kan ada Sulawesi, Iya. Sumatera, Kan Jawa. Betawi. gitu. Mungkin sumber daya Alamnya alam dan banyak. sumber daya manusianya itu loh yang Banyak kayak lebih Jawa. banyak dari di Jawa itu. Kunci Jawa kan juga padat penduduk. Iya, banyak. Parah. Terus Jawa. Jepang juga membuat Kempetai, Apa tuh kepetnya? polisi yang bertugas untuk menjaga seluruh wilayah di Indonesia. Jadi dia itu Nama itu polisinya tuh Kempetai. organisasinya Kempetai. Jadi apa polisi? Polisi. Kalau polisi yang di perempatan tuh Salah. Itu Itu udah bukan polisi Indonesia, ini udah polisi Jepang. polisi Oh, Jepang. Jepang. Oh, polisi Jepang. Ini polisi Kan polisi yang polisi Jepang tuh namanya Polusi. salah. Polisi. Ya, polisi. Aduh. Ini gimana ini? santai aja tremor. Siap. Iya. Kurang minum ini. Kurang minum. Ya. Apa? Minum apa? Kopi kenapa Bisa. Linknya di bawah. Tolong email. Polisi yang bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan masyarakat Indonesia. Eh, Karena Jepang ini takut masyarakat Indonesia ini melakukan pergerakan atau membuat organisasi-organisasi yang akan merubuhkan negara Jepang, dan orang yang ditangkap oleh Kempetai ini akan dihukum siksa atau mati. Jadi melanggar dikit tuh langsung dibunuh. Kenapa langsung dibunuh nggak di apa disiksa dulu sampai apa gitu darah gitu? Ya Dia langsung mungkin sampai mati gitu. gimana ya? Karena orang itu udah memiliki pemikiran yang luar biasa untuk Udah memerdekakan Indonesia dari Jepang. Melewati batas itu ya. Jadi antisipasi buat bikin si Jepang ini nggak rugi gitu ya. Betul. Habisnya sekalian. Ya mungkin itu saja pengetahuan saya tentang dampak politik dampak politik penjajahan Jepang ya. Oke. Ada yang mau nanggepin nggak nih dari jawaban Abdul? Udah lengkap sih dari panjang. Udah lengkap ya? Paling panjang kan? Iya, paling banyak sih. Katanya nggak tahu guys katanya. Tadi Bang, biar 5,10 yang di sini. Emang ini orang berdua tuh udah sampai. Iya, aman. Jadi malu nih. Bisa aja kamu. Oke. Mungkin sampai sini aja podcast kita hari ini. Makasih udah Terima kasih juga kita udah udah datang di ya. sini Iya. Jangan lupa nih kopi kenangan. Ya siap. Ya, siap. Tapi itu Nah, mungkin gitu. yang bisa kita ambil dari jawaban kalian tuh tentang Jepang menduduki Indonesia itu, peranan Jepang waktu menduduki Jepang itu lumayan banyak dan ada yang positif banyak. dan juga ada yang negatif juga ya. Iya. Betul. Oke, makasih Dampaknya untuk buat Indonesia sekarang. Oke, makasih ya untuk yang udah bersedia datang ke sini. buat Iya. ditanya-tanya hari ini. Sama Dipaksa kita juga. ke sini sebenarnya. Dipaksa siapa tuh? Paksa Anda. Waduh. Ada bayaran nggak tuh? Ada bayaran nggak tuh? Mohon maaf. Ada bayaran. Ini Mohon. Dibayar, mohon. Kameramen. ini sudah di luar skrip ya. Oke, makasih ya udah mau datang nih. Sampai sini Sini aja aja podcast podcast kita kita hari hari ini. ini. See you next time. Bye bye.